Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suratman adalah sosok yang dihormati sekaligus ditakuti di desa. Perkebunan tebunya membentang luas sejauh mata memandang, menjadikannya orang terkaya di desa, bahkan di daerah sekitarnya. Harta kekayaannya seakan tidak ada habisnya, diwariskan turun-temurun dari orang tuanya, kakeknya hingga ke dirinya. Namun tidak banyak yang tahu bahwa kekayaan itu memiliki harga yang sangat mahal, harga yang harus dibayar dengan darah keturunan mereka sendiri. Pak Suratman memiliki 8 anak. Semuanya telah berkeluarga dan hidup berkecukupan. Namun ada satu keanehan yang selalu terjadi dalam keluarganya. Setiap kali cucu pertamanya dari masing-masing anak lahir dan mencapai usia 7 tahun, anak itu akan meninggal secara misterius, kadang sakit tanpa sebab, dan ada yang ditemukan tewas secara tragis. Orang-orang desa hanya bisa bergumam prihatin, namun tak ada yang berani mempertanyakan. Seorang lelaki tua bernama Mbah Kromo, sesepuh desa yang sudah hidup sejak zaman kakek Pak Suratman, tahu betul akar dari semua kejadian ini. Suatu malam, dengan suara bergetar, Mbah Kromo mengungkapkan kebenaran kepada beberapa warga yang penasaran. Kekayaan keluarga Pak Suratman bukan dari hasil kerja keras semata. Ada pesugihan yang diwariskan turun-temurun. Mereka menumbalkan darah daging sendiri, cucu pertama dari setiap anaknya. Inilah harga yang harus dibayar agar harta itu tak habis 7 turunan. Sejak zaman kakeknya hingga kini, ritual itu terus berlangsung. Warga yang mendengar cerita itu hanya bisa merinding ketakutan. Jika itu benar, maka akan selalu ada anak kecil yang mati setiap generasi dari keluarga Pak Suratman. Tahun demi tahun berlalu. Satu persatu cucu pertama dari 8 anak Pak Suratman meninggal pada usia 7 tahun. Para orang tua dari anak-anak itu hanya bisa menangis tanpa daya. Mereka tahu ada sesuatu yang salah, tapi tak ada yang berani menantang. Sampai suatu hari, salah satu anak Pak Suratman yang paling bungsu, yaitu Sarman, memutuskan untuk melawan kutukan ini. Istrinya tengah mengandung anak pertama mereka, dan Sarman tak ingin anaknya menjadi korban berikutnya. Ia pergi menemui Mbah Kromo dan memohon agar diberikan cara untuk menghentikan pesugihan itu. Dengan berat hati, Mbah Kromo memberitahu bahwa satu-satunya cara adalah memutus perjanjian dengan makhluk gaib yang selama ini menjadi penjaga kekayaan keluarga mereka. Namun, ini bukan perkara mudah. Jika perjanjian itu diputus, maka seluruh keturunan Pak Suratman akan terkena kutukan yang lebih mengerikan. Bukan hanya kehilangan harta, tetapi juga mengalami kematian tragis. Sarman tidak peduli, ia ingin menyelamatkan anaknya. Sarman semakin larut dalam pikirannya. Hari-harinya penuh dengan kecemasan, terutama karena ia tahu bahwa giliran anaknya yang akan lahir menjadi tumbal pesugihan keluarga. Ia sering melamun, membayangkan bagaimana nanti anaknya akan diambil oleh makhluk gaib yang telah lama menuntut nyawa keturunannya. Suatu malam,
Ia memberanikan diri berbicara dengan Pak Suratman. "Pak, aku tidak rela anakku menjadi tumbal. Tolong hentikan ini," pintanya dengan suara bergetar. Pak Suratman hanya menghela napas panjang, menatap Sarman dengan dingin. "Sarman, kau tidak bisa melawan ini. Ini sudah takdir keluarga kita. Bahkan saudara-saudaramu pun mengikuti peraturan ini tanpa perlawanan. Aku pun dulu mengalami hal yang sama, tapi aku menerimanya. Harta ini bukan sekedar keberuntungan, tapi hasil perjanjian yang harus dibayar dengan darah," ujar Pak Suratman dengan suara berat. Sarman mengepalkan tangannya, menahan amarah dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Ia tahu jika ia pasrah seperti saudara-saudaranya, maka anaknya akan mati begitu saja. Ia tidak mau kehilangan anaknya. Ia harus melakukan sesuatu. Tanpa pikir panjang, Sarman pergi ke rumah Mbah Kromo dengan wajah penuh kegelisahan. Ia memohon bantuan. "Mbah, aku tidak mau anakku menjadi tumbal. Tolong bantu aku menghentikan perjanjian ini." Mbah Kromo terdiam lama. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. "Sarman, ini bukan hal yang bisa kau putuskan begitu saja. Perjanjian pesugihan ini sudah berjalan turun-temurun. Jika kau menolaknya, akibatnya bisa lebih mengerikan," ujar Mbah Kromo. Namun Sarman tetap bersikeras. "Aku tidak peduli, Mbah. Aku lebih rela kehilangan nyawaku sendiri daripada kehilangan anakku." Mbah Kromo menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. "Baiklah, Man. Tapi kau harus tahu konsekuensinya. Jika anakmu tidak menjadi tumbal, makhluk itu tetap akan meminta nyawa pengganti." Sarman menggenggam erat tangannya. "Aku siap, Mbah." Malam itu, saat istrinya mulai merasakan tanda-tanda melahirkan, Sarman dan Mbah Kromo bersiap-siap. Mereka telah menyiapkan sesajen, doa-doa dan mantra-mantra untuk mengusir makhluk pesugihan agar tidak mengambil bayi yang akan lahir. Di rumah, suara istrinya yang sedang berjuang melahirkan bercampur dengan gemuruh guntur yang menggelegar di langit. Angin bertiup kencang, membuat pintu dan jendela berderak keras, seolah-olah makhluk pesugihan itu marah karena mengetahui ada yang mencoba melawan perjanjiannya. Saat bayi Sarman lahir, terdengar suara jeritan panjang dari luar rumah. Suara itu bukan suara manusia, melainkan suara sesuatu yang berasal dari dunia lain. Tiba-tiba, Mbah Kromo menoleh pada Sarman dengan wajah pucat. "Sarman, waktunya telah tiba. Aku tidak bisa menolongmu lagi. Makhluk itu tidak akan pergi dengan tangan kosong. Jika anakmu selamat, maka kaulah yang harus menggantikannya." Sarman terdiam. Tubuhnya mendadak dingin. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjanjiannya. "Aku sudah siap, Mbah," bisiknya. Saat malam semakin larut, Sarman merasa tubuhnya semakin lemah. Angin berputar di sekelilingnya, dan suara bisikan halus terdengar di telinganya. "Kau menukar nyawa anakmu dengan nyawamu sendiri. Aku menerimanya." Dalam sekejap, tubuh Sarman terasa ditarik ke dalam kegelapan. Ia melihat kilasan wajah-wajah cucu-cucu sebelumnya yang telah menjadi korban pesugihan keluarganya. Mereka menatapnya dengan kosong, seolah menunggu untuk bergabung bersama mereka. Keesokan paginya, saat istrinya bangun dan hendak menunjukkan bayi mereka,
yang baru lahir kepada Sarman, ia menemukan suaminya sudah tidak bernyawa. Tubuhnya membiru, matanya kosong menatap langit-langit. Bibirnya seolah berbisik sesuatu sebelum ia pergi. Namun, bayi mereka menangis dengan suara nyaring, menandakan bahwa ia selamat. Sarman telah mengorbankan dirinya untuk memutus rantaian pesugihan keluarga. Namun, apakah kutukan itu benar-benar berakhir? Dan akhirnya, istri Sarman dan anaknya pergi dari desa itu dan pindah di desa yang terpencil, menjalankan hidup tanpa Sarman. Terima kasih. Sekian ceritanya, semoga terhibur.